Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan online dengan mata kuliah produk-produk bank syariah. Kali ini dengan materi struktur bank syariah dan apa itu yang dinamakan dengan DSN dan DPS. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, kita bahas satu persatu hubungan MUI, Bank Indonesia, DNS, DSN, DPS, dan bank syariah. Tentunya kita yang di pusat itu untuk perbankan itu banknya Bank Indonesia, dipimpin dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan ada Biro Perbankan Syariah yang berkoordinasi dengan DSN, Dewan Syariah Nasional, yang merupakan bentukan dari Majelis Ulama Indonesia. Di situ ada rapat umum pemegang saham, ada direksi bank syariah, dan dewan komisaris. Tentunya direksi bank syariah diawasi dengan DPS, yaitu Dewan Perbankan Syariah. Baiklah, kita lanjut. Bank syariah atau bank, struktur perbankan di Indonesia ada dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah terdiri dari bank umum syariah BUS, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dan bank konvensional ada bank umum konvensional dan ada juga bank perkreditan rakyat. Untuk bank umum konvensional itu ada BUK yang memiliki undang-undang syariah, unit usaha syariah, dan yang tidak memiliki undang-undang syariah. Oke, kita bahas ini. Kita tadi udah. Sekarang apa yang maksud dengan DSN? MUI, Dewan Syariah Nasional, dengan Majelis Ulama Indonesia. Pengertian Dewan Syariah Nasional atau DSN, Dewan Syariah Nasional DSN, yaitu dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan lembaga berdasarkan prinsip syariah. Itu yang dimanakan dengan DSN. Nah, apa itu DSN dan MUI? DSN MUI adalah singkatan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. DSN atau Dewan Syariah Nasional dibentuk sebagai perangkat kerja Majelis Ulama Indonesia, yang mana kehadirannya merupakan implementasi dari orientasi fungsi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Tentunya memberikan fatwa, pengayoman, dan bimbingan kepada umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam. DSN atau Dewan Syariah Nasional merupakan langkah proaktif MUI untuk memiliki sistem perekonomian Islam dan non-ribawi. Fungsi Dewan Syariah Nasional atau DSN: 1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Yang kedua, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pada ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir yaitu memberi teguran, tentunya teguran kepada lembaga keuangan syariah jika
lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Itu fungsi dari Dewan Syariah Nasional. Terusnya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Apa sih yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah? Nah, di sini pengertiannya Dewan Syariah Nasional tadi. Sudah, Dewan Syariah Nasional. Nah, landasan yuridis, fungsi dan tugas lembaga pengawasan syariah DSN dan DPS. Dewan Pengawas Syariah atau DPS, penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf M, Bank Umum Syariah, dan Pasal 13 huruf C, BPR Syariah. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia membuat antara lain pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah. DSN mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS atau Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Selanjutnya, kewenangan Dewan Syariah Nasional yaitu mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Selanjutnya, kewenangan DSN yaitu memberikan rekomendasi dan atau mencabut mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS dan LKS atau lembaga keuangan syariah. Selanjutnya itu mengundang para ahli untuk menjelaskan masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, kewenangan DSN memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah atas penyimpangan dari fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan kewenangan DSN mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mengambil tindakan kepada peringatan tidak diindahkan. Tadi itu sudah dibahas. Keterangan yang tadi, Dewan Syariah Nasional ada dewan yang dibentuk oleh MUI, bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan usaha bank syariah. Yang kedua, keanggotaan DPS diusulkan oleh bank, disetujui oleh Bank Indonesia, dan ditetapkan oleh DSN, dan diangkat oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham tentunya. Dan yang ketiga, tugas wewenangan dan tanggung jawab DPS yaitu menyampaikan laporan minimal setiap 6 bulan sekali kepada direksi, Dewan Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Terusnya, tugasnya menilai aspek syariah terhadap pedoman dan produk yang dikeluarkan BVRS. Selanjutnya, memastikan kesesuaian kegiatan operasional BVRS terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional. Tugasnya memberikan opini syariah, mengkaji produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya, meminta penjelasan langsung pada bank dan ikut pembahasan intern. Dewan Pengawas Syariah. Pengertian Dewan Pengawas Syariah. Lembaga di bawah Dewan Syariah Nasional yang didirikan dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah tidak menyimpang
untuk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Itu fungsi dari dan pengertian Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah yaitu badan independen tentunya yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN, terdiri dari pakar di bidang syariah, muamalah, dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan. Terusnya persyaratan anggota ditetapkan DSN tentunya. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa. Nah, sejarah pengaturan Dewan Pengawas Syariah melalui Undang-Undang Perbankan Nomor 7/1992 dijelaskan bahwa dalam suatu lembaga perbankan Islam harus dibentuk DPS atau Dewan Pengawas Syariah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Kemudian melalui PP Nomor 72 Tahun 1992 diperintahkan kepada bank dengan prinsip bagi hasil untuk membentuk DPS berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Dan kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah ditegaskan: 1. DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki undang-undang syariah berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional dan MUI. Seterusnya, nomor 2 yaitu pengaturan lebih lanjut tentang DPS yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia. Diperlukan interaksi antara DSN, MUI, dan DPS dengan Bank Indonesia untuk memastikan bahwa produk lembaga keuangan syariah tetap pada koridor yang diharapkan. Idealnya, suatu perkara terkait lembaga keuangan syariah memiliki dua dasar hukum yang jelas, yaitu fatwa dan regulasi. Regulasi dari peraturan Bank Indonesia dan surat edaran Bank Indonesia. Dalam menetapkan regulasi terkait produk-produk lembaga keuangan syariah, Bank Indonesia dan DSN MUI harusnya selalu melakukan koordinasi rutin agar proses penerapan fatwa dan regulasi dapat berjalan secara bersamaan. Keanggotaan DPS atau Dewan Pengawas Syariah, keanggotaan DPS diisi oleh orang-orang yang berkualifikasi di bidang lembaga keuangan syariah yang diangkat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Yaitu yang pertama, setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya 3 orang anggota DPS. 3 orang tentunya. Yang kedua, salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. Yang ketiganya, masa tugas anggota DPS adalah 4 tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN. Syarat DPS: 1. Integritas, akhlak dan moralnya baik. Komitmen patuh pada peraturan bank dan undang-undang, tentunya Undang-Undang Syariah 45. Komitmen pengembangan bank sehat dan tangguh. Yang ketiga, lulus uji kemampuan Bank Indonesia. Syaratnya DPS yaitu kompetensi pengetahuan muamalah, pengetahuan perbankan tentunya. Terusnya, syarat DPS reputasi keuangan, tidak terkena kredit macet, tidak pernah pailit. Nah, ini syarat dari Dewan
pengawas syariah. Tugas pokok DPS itu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah dipatwakan oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.